anak-anak? Sebelum mulai belajar, kalian sudah berdoa ya? Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema globalisasi, subtema globalisasi di sekitarku. Anak-anak, di grup WhatsApp kita, Ibu sudah kirimkan teks mengenai ASEAN. Silahkan kalian baca dengan cermat. Lalu, buatlah mind mapping seperti ini mengenai bacaan tersebut dengan kreatif ya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa ASEAN berhubungan dengan globalisasi? Oh iya, sebelumnya, apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Kalian pasti tidak asing kan dengan film ini? Kartun ini adalah kartun yang berasal dari Malaysia. Mengapa bisa kita melihat kartun dari Malaysia di Indonesia? Mengapa kita dapat mengetahui berita-berita terkini dari luar negeri? Bagaimana bisa? Hal ini didasari karena adanya globalisasi. Globalisasi memudahkan kita dalam pertukaran informasi, bahkan barang yang sangat mudah dilakukan tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Globalisasi merujuk pada kata global dan sasi. Global yang artinya dunia atau lintas batas, dan sasi adalah perubahan. Jadi dengan kata lain, globalisasi merupakan proses perubahan sosial yang ada di dunia. Perubahan sosial terjadi dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dengan adanya globalisasi, Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu anggota dari organisasi yang ada di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Kerjasama yang dilakukan di dalam keanggotaan ASEAN dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara mengadakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Di bidang sosial, terjadinya pertukaran pelajar atau mahasiswa, lalu memberi bantuan kemanusiaan pada negara yang sedang dilanda bencana atau konflik. Pada bidang budaya, dapat kalian ketahui bahwa ragam budaya Indonesia akan menarik warga asing datang ke Indonesia. Pada bidang politik dan keamanan, negara-negara ASEAN saling menempatkan duta besar di setiap negara. Apa saja peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara? Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pendiri dan pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik bersama dengan Narcisco Ramos dari Filipina, Raja Ratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang kedua, aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat diketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu penengah dari konflik Kamboja dan Vietnam. Yang ketiga yaitu membentuk komunitas keamanan. Dapat diketahui dari Konvensi ASEAN,
tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention of Counter-Terrorism. Kerjasama di ASEAN juga terlihat pada bidang ekonomi, di mana negara-negara ASEAN melakukan ekspor dan impor ke negara ASEAN yang lain. Indonesia juga mengimpor barang dari luar negeri, terutama di ASEAN. Mari kita lihat produk-produk negara di ASEAN yang ada di Indonesia. Indonesia mengimpor emas dari Malaysia, kertas penyaring kopi dari Vietnam, makanan ringan dari Filipina, permesinan dari Brunei Darussalam, spare part atau suku cadang dari Singapura. Anak-anak, setelah melihat video, kalian paham kan mengenai globalisasi dan hubungannya dengan ASEAN? Bagus sekali. Setelah ini, silahkan kalian tuliskan peran Indonesia di ASEAN dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Oke, dalam video tadi, kalian tahu kan apa saja barang-barang yang diimpor Indonesia dari negara-negara di Asia Tenggara? Nah, Ibu ingin tahu nih, barang apa saja yang diekspor Indonesia ke negara-negara di Asia Tenggara? Kalian dapat menggambar di halaman yang sama dengan tabel yang sudah kalian buat ya. Nah, anak-anak, berhubungan dengan globalisasi dan kerjasama Indonesia dengan ASEAN, tahukah kalian bahwa adanya kerjasama ASEAN itu sangat berhubungan erat dengan adanya teknologi informasi, di mana teknologi informasi tidak terlepas dari adanya listrik. Anak-anak, apakah kalian tahu cara menghasilkan energi listrik? Nah, sekarang silahkan kalian baca LKS halaman 7 dan 8. Di sana ada teks mengenai menghasilkan energi listrik. Setelah itu, sebagai tambahan, kalian bukalah grup WhatsApp kita. Ibu sudah kirimkan link mengenai cara menghasilkan energi listrik dari energi listrik tenaga mikrohidro. Jika sudah, silahkan kalian tuliskan cara menghasilkan energi listrik dengan tenaga mikrohidro secara singkat dengan skema seperti berikut. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai globalisasi yang berkaitan dengan ASEAN dan energi listrik. ASEAN merupakan sebuah organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia bekerja sama dengan ASEAN dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Kaitannya dengan kerjasama di ASEAN, pastinya terjadi globalisasi, di mana globalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi secara berurutan dan terus-menerus di dunia. Perubahan tersebut menyebabkan negara-negara saling berhubungan satu sama lain dalam berbagai bidang pula. Nah, adanya hubungan antara satu negara dengan negara lain pastinya tidak terlepas dari teknologi informasi, di mana teknologi informasi tersebut berhubungan langsung dengan energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dengan pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik juga memiliki berbagai macam tenaga yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan menghasilkan energi listrik, yaitu ada air, udara, uap, surya, nuklir, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian ya belajar kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan pada hari ini ya.
Karena jika kalian menunda-nunda pekerjaan, nantinya tugas akan menumpuk dan akan merugikan kalian sendiri. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, karena tadi di awal sudah kita buka dengan doa, maka setelah anak-anak belajar dan anak-anak mengerjakan tugas, silakan kalian berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar kalian pada hari ini ya.